A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus teman-teman dari majelis ta'lim SV yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berjumpa walau di udara, baik dalam bentuk streaming Al-Azifi Channel maupun Instagram usb.bawazir. Intinya sampailah dakwah kepada jamaah sekalian sehingga bermanfaat. Iya, kita mengkaji buku baru, buku tebal yang berjudul 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, buku ini ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Buku yang bagus sekali di dalamnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang mau membacanya ini. Kenapa? Karena dalam buku ini ada beberapa karakter-karakter yang bisa kita jadikan sebagai acuan semangat dalam diri kita untuk punya karakter tersebut, dan kita berharap dicintai sama Allah. Karena kata Allah, "Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha." Karena kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, pada seorang hamba, maka hamba tersebut diuntungkan. Untungkan bagaimana? Kujaga mata yang dengannya dia melihat, kata Allah. Kujaga telinga yang dengannya dia mendengar. Kujaga tangan yang dengannya dia memberi, dia menyentuh. Kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Kalaupun dia bertanya, akan kujawab apa yang dia tanyakan. Kalaupun dia minta perlindungan, akan kulindungi, kata Allah. Kenapa? Aku cinta kepadanya. Ya, nah, 40 karakter tersebut dibahas dalam bentuk muqaddimah terlebih dahulu tentang para kekasih Allah. Para kekasih Allah. Surat Al-Maidah ayat 54 ketika Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Iya, ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 54 ketika Allah berfirman, kata Allah, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah nggak rugi, Allah akan datangkan lagi satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, lembut terhadap orang yang beriman, a'izzati al-kafirin, tegas sama orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka orang yang berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak pernah takut dengan celaan orang yang suka mencela. Dzalika fadlullah yuti man yasha, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Allahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa ada ayat yang mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Jadi ada karakter itu ada. Nah, kebetulan dalam ayat ini pun dijelaskan kenapa Allah cinta sama dia, mereka cinta sama Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Ya. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka orang yang lembut. Adzillatin 'alal mu'minin, lembut sama orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas sama orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak pernah tahu, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dengan cemoohan, celaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak suka dengan orang beriman. Ya iyalah, nggak ngaruh kayak model kita berdakwah di sosial media gini. Kan ini kan yang menyaksikan kan bukan cuma pendengar-pendengar saja. Oh, para buzzer netizen ini Masya Allah, yang pengen ngerusak dakwah ikut andil menyaksikan. Ada aja yang diomongin yang nggak penting, sengaja mengecoh orang yang sedang belajar. Ya makanya udah jangan kepancing. Ya udah dengerin aja, nggak usah diliatin yang nyampein, ya dengerin aja udah. Jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan yang ada, biar tulisan nanti tim kita yang baca yang mana yang mesti dijawab, yang mana nggak usah dijawab nanti sudah. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini cukup mendengarkan saja ya. Dilalah nanti ada yang perlu ditanyakan, tulis, tinggal kirim saja gitu ya. Oh, banyak orang-orang yang berusaha untuk merusak, banyak, biasalah ya. Ya mereka orang yang memang nggak suka sama orang-orang yang menyampaikan kebaikan, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat hidayah nanti insyaallah ya. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, berjihad di jalan Allah dan nggak pernah takut dengan cemoohan orang-orang yang nggak suka. Dzalika fadlullah yuti man yasha, itu keutamaan yang Allah berikan dan sekehendak Allah memberikannya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha mengetahui, maha luas. Ya, maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa tadi? Ya, ini orang yang dicintai sama Allah dan mereka mencintai Allah adalah orang yang lembut sama orang beriman, tegas sama orang kafir. Ya, kayak saya jelaskan tadi di bahasan kita pagi tadi kan. Siapa namanya tuh Muhammad Abu Ishaq
bin Harun Ar-Rasyid, putra ke-8 dari Harun Ar-Rasyid di pasca khilafah Abbasiyah itu, yang menghancurkan kota Romawi ya melalui gerbang yang terkenal, pintu gerbang Al-Amuriyah itu ya, pintu Al-Amuriyah. Hancur Romawi cuma gara-gara apa? Dia mendengar ada seorang perempuan Bani Hasim yang terzolimi, teraniaya. Oh, orang kafir mau melecehkan orang Islam, khalifah maju. Iya, ini orang yang punya izzah, punya harga diri. Pemimpin bukan 2,5% keuntungan impor, bukan. Mumpung jadi pemimpin, ya, kebaikan rakyat, kebaikan pemimpin. Berani mengambil sikap, ini mah jadi benalu, numpang hidup dari keringat rakyat. Jangan. Lihat orang-orang terdahulu yang dia tahu apa yang dia miliki ini bakal dia tinggalkan. Dan dia tahu jabatan itu kesempatan yang tak dimiliki oleh setiap orang. Allah titipkan. Nggak terkecoh, harta tahta wanita memang menggoda, cuma dia nggak tergoda. Dia butuh tahta untuk berdakwah, dia butuh harta untuk berdakwah, dia butuh pasangan untuk menjadi pendamping dakwah. Iya, nggak terlena. Jabatan nggak membuat dia terlena, harta nggak membuat dia lupa, pasangan hidup nggak membuat dia lambat dalam bergerak, karena dia tahu ini alat bantu Allah. Maka kasih Allah tegas banget. Yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Alasannya tegas. Ya, udah sama sekali nggak terlecehkan mereka. Ada banyak ayat lah yang menjelaskan rasa cinta Allah kepada siapa. Jamaah bisa lihat tuh di Al-Baqarah ayat 222 itu. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang bersuci. Jadi kamu kalau pengen dicintai sama Allah, tolong gampang bertobat dari dosamu di masa lalu. Jangan suka merasa suci. Saya alhamdulillah Ustaz, biar bandel juga saya nggak pernah dosa Ustaz. Biar bandel nggak pernah dosa. Apaan bandel dosa? Udah jangan sok-sokan lah. Ya bertobatlah dari masa lalumu. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka sama orang yang bertobat, suka sama orang yang bersuci. Ayo tobat dari masa lalumu, ayo bersuci, beribadah, supaya kamu tahu betapa indahnya agama. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195 itu ya. Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Iya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Banyak-banyak ayat yang mengabarkan tentang cintanya Allah untuk siapa? As-Saffat ayat 4. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka sama orang yang meninggal di medan tempur karena Allah, seperti benteng-benteng, bangunan-bangunan kokoh yang tersusun. Artinya apa? Sesuai dengan SOP-nya. Karena hidup ada aturan main. Kalau hukum sudah turun, maka samina wa ata'na. Belajar patuh, jangan suka menentang. Walaupun hadis mengatakan ish ma syi'ta, hidup terserah kamu. Innaka majziyun bihi, kamu bakal dibalas. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mas'ulun bih, kamu akan ditanya. Betul.
Cuma Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Yakni mereka seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Dia bisa saja mental dengan cara mereka perang. Cuma karena ini syariat di bawah komando, ada aturannya, disusun rapi seperti formasi indah ketika berperang, ya, dengan amir sapar yang tegas, dengan pemimpin yang jelas. Pemimpin tergantung rakyat, orang perang kayak orang sholat. Betul. Kalau dia mati dalam taat, asik, ya. Kalau dia meninggal dalam kondisi nggak taat, ya rugilah. Itu indahnya kita bermuamalah dengan cara yang diajarkan itu. Jadi kalau Anda meninggal dalam kondisi sedang mematuhi syariat, ya surga. Ini yang dibilang muhsin, ihsan, orang yang beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia nggak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Iya. Rasul pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis ini. Kata Rasul, ayul a'mali ahabbu ilallah. Nabi bertanya, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kita nggak membahas sholatnya, cuma ada amal yang Allah paling cinta, sholat. Padahal kita tahu sholat ini kan isti'anah, minta tolong seorang hamba kepada Tuhannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini orang harusnya tertolong dengan sholatnya. Bukan dia menolong Allah, bukan. Ya walaupun memang ada ayat yang mengatakan seperti itu. Intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong Allah, Allah akan tolong dirimu. Allah mantapkan kakimu, betul. Cuma bukan berarti Allah minta tolong, bukan itu amsal. Kau tercipta untuk beribadah, maka ketika kau istiqomah menjadi hamba yang gemar beribadah, seakan-akan kau telah menolong syariat. Kau telah menolong Allah. Makanya ketika sahabat tanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa Rasul yang paling dicintai Allah? Qala, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dari Abi Hurairah dikatakan Nabi pernah bersabda, kalimatani habibatani ila rahman hafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat. Habibatani, dicintai oleh zat yang maha pengasih. Habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, ringan di lidah keduanya. Saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan keduanya. Subhanallah, bacaannya itu subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, segala puji untuknya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini kalimat ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan. Ringan sekali. Nggak perlu bayar bacanya ini. Sama kayak kita ngedoain orang tua. Saya sampaikan kemarin, kalau cuma habis sholat doang kita mendoakan intinya 5 kali dalam sehari, romanya bakhil kita mah ya. Emang bayar doa? Emang ingat orang tua tiap mau sholat doa atau habis sholat?
Kalau buat orang yang berilmu tahu sekali, kalaupun dia mendoakan sesuatu untuk kebaikan, 70 malaikat kan mengaminkan buat dirinya. Dia rajin berdoa. Mungkin sekali-sekali 5 kali, mungkin lebih, mungkin tambah lagi. Karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Bebas semau kita, betul. Yang penting ada syariatnya. Itu yang dibilang kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan sakhilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Lihat ya, Masya Allah. Jadi memang banyak lah ya bukti-bukti amalan yang Allah cintai, itu banyak sekali. Iya. Riwayat lain dari Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Kata Nabi kepada sahabat Ashaj Abdul Qais, Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Sungguh pada dirimu ada 2 sifat yang Allah cinta, yaitu al-hilmu dan al-anat, yakni kelemah lembutan. Ada sesuatu yang lembut di mana kamu memiliki itu. Jadi Allah lihat sekali, Allah lihat ini orang punya sifat lembut. Ini orang selalu saja berbuat baik dalam kehidupannya. Maka orang ini dapat poin dari Allah, dicintai dan disukai oleh Allah. Ya berarti menandakan ada penyebab Allah cinta gitu lah. Allah cinta kepada seseorang. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah pernah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma yazalu, dan hambaku harus terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Di sini dijelaskan bahwa Allah bisa cinta kepada seorang hamba kalau seandainya hamba tersebut ya terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi nggak repot dengan kesalahan seorang hamba, karena dia tahu hamba pasti berbuat dosa. Dan yang dia lihat ini, hamba ini kalau berbuat dosa, apa yang dia lakukan? Dia bertobat, ini yang diinginkan. Yang nggak diinginkan apa? Udah bikin dosa, sombong. Galakan dia lagi, betang-tang, beting-ting, beteng-teng, betong-tong. Korupsi ditegur, Pak ini korupsi, ngapa? Bodoh. Jangan Pak, ini punya orang, nggak boleh kayak begini. Bawel ya, Masya Allah. Lihat, ini kan bahaya. Surat Thaha ayat 39 kata Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah mata pengawasanku. Jadi Allah bilang begitu, kulimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku.
dan supaya kamu diasuh di bawah mata pengawasanku. Jadi kalau Allah yang melihat, otomatis semua makhluk yang Allah ciptakan membantu melihat. Malaikat melihat juga ya, malaikat betul-betul menjaga lah. Ya kalau Allah sudah mencintai seseorang, penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Masya Allah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Ada firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 96, Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Cinta itu Allah yang meletakkan. Ada yang merasakan indah di awal, ada yang di akhir. Ada yang nyaman karena tahu cinta sejak kecil. Ada yang bahagia mendapatkan cinta di usia dewasa. Intinya dia optimis lah bahwa cinta ini bukan sesuatu yang buruk. Ya banyak riwayat lah yang menjelaskan hal-hal seperti ini. Surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihimu, mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunkan dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalimat rahimnya di akhir ya, karena rahman itu muqaddimah. Rahman rahim artinya sama, cuma kalau rahim itu isim mustaq yang diambil dari kata rahman biasanya akhir gitu loh. Diletakkan pada sesuatu yang mulia tapi di akhir. Kayak syafaat, diberikan kemudahan di sirat, diberikan apa ya, banyak hal-hal yang baik ketika dia sudah meninggal nantinya. Padahal di dunia, wow, dia tersiksa sekali. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi bersabda, wallahi la yulqiyallahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya ke dalam api neraka. Dan Allah telah membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani atas anggapan mereka bahwa mereka itu adalah para kekasih Allah. Orang boleh mengaku kekasih Allah, tapi kalau Allahnya nggak mengakui ya gimana? Anda sih Habibullah Tat, kekasih Allah Tat. Ya hak asasimu silakan saja. Tapi kalau kamu berilmu, kamu akan tahu kekasih Allah itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliullah, kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang nggak pernah punya rasa takut dengan dunia, orang yang nggak pernah sedih dengan dunia, itu kekasih Allah. Hidupnya nggak pernah bersuuzon kepada Allah, hidupnya berhusnuzon. Bahkan kalau perlu ketika dia tergolong orang yang tunanetra buta, dia nggak pernah mengeluh. Lebih baik dia nggak melihat, tapi tertundalah maksiat dan dosa, bahkan hilang. Tapi dengan kesempurnaan, berapa banyak orang rusak karena kesempurnaannya. Itu yang dimaksud. Surat At-Taubah ayat 24 tentang kecintaan hamba terhadap Allah. Maka hukumnya fardu ain bagi semua makhluk. Ya, kenapa? Karena memang tauhid itu wajib hukumnya.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratin takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak kasih hidayah orang yang berbuat fasik. Kenapa dia berbuat fasik? Karena dia nggak kenal Allah dengan betul. Ini orang-orang munafik. Fasik itu munafik, fusuk. Orang yang hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Allah tambah sakitnya, Allah bikin dia tambah sakit. Kenapa? Karena bukan bertobat, sudah dikasih sakit malah sengaja menyebarkan penyakit. Punya mau kan orang bertobat kalau makin terjepit, ya ini enggak. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, dan ramah dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya. Makanya yang nggak dikasih sama Allah itu orang fasik, munafik. Tapi kalau orang-orang Islam yang betul, beda, rasanya beda sekali. Buka aja surat Al-Mujadilah ayat 22 ketika Allah berfirman, Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'adduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Iya, Allah bilang begitu. Kalau orang sudah betul-betul saling berkasih sayang ya, karena Allah, maka ketika ada orang yang nggak layak untuk bisa membandingkan dirinya dengan apa yang dilakukan, pengennya sih sama-sama dibilang pintar dalam agama, ya nggak bisa lah, kelihatan kelasnya kok. Jangan jadi hakim pakai buat orang lain, jangan. Yuwaduna man hadallah wa rasulah. yakni orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Jadi nggak tinggal diam, Allah pasukan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Inilah mereka golongan orang golongan Allah. Oleh karenanya ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Masya Allah. Oh, beruntung sekali diberikan keuntungan yang banyak. Cuma nggak setiap orang bisa seperti itu ya. Nah, kalau Anda bisa, Anda nggak dirugikan. Surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan, bicara bab cinta, bab mahabbah, kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina
zalamu id yarawna al-madab id yarawna al-'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Dikatakan wa minan nas, sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillahi angdadan, yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Allah seperti mencintai yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah ketimbang yang lainnya. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Ya. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanya milik Allah, annal quwwata lillah, milik Allah, wa anna Allah syadidul 'adzab, dan azab Allah sangat pedih. Ini enggak mengecoh mereka yang tetap mau beribadah. Ya mungkin kalau sepintas orang nggak suka, cuma kan dia nyaman, dia orang yang betul-betul nyaman. Kalau memang yang dia lakukan itu nggak melanggar syariat, Allah berfirman, Nabi bersabda, dan para sahabat melakukannya. Surat Asy-Syu'ara ayat 94 ayat 98. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, kata Allah. Semuanya. Wa junudu iblis ajma'un. Ya. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Dan bala tentara iblis semuanya. Junudun iblis ajma'un. Maka mereka bertengkar. Mereka berkata sedang mereka bertengkar dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Tallah, demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, sungguh kita dahulu tuh di dunia tersesat. Itnusawwikum bi rabbil alamin, dan demi Allah sungguh sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu mempersamakan kamu dengan Rabb, ya, semesta alam ini mendatangkan keburukan. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, dulu kan manusia dulu itu kan apa ya, betul-betul memang di dunia mereka bersatu gitu loh, karena hukum asalnya sama, keluarga Adam mereka. Tapi bergulirnya waktu, bergantinya masa, pewarnaan teman-teman membuat karakter manusia yang berbeda, sehingga timbullah suku, bangsa, karakter gitu ya. Kalau di sini dijelaskan dengan bahasa yang gampang bahwa Allah, demi Allah aku bersumpah, in kunna la fi dhalalin mubin, kita dahulu di dunia dalam keadaan sesat yang nyata. Itnusawwikum bi rabbil alamin, karena itu kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam. Astagfirullah, Masya Allah, ini bahaya sekali nih. Nah, jamaah yang Allah muliakan, pemirsa dimanapun berada, kecintaan hamba kepada Allah ini memiliki sebab-sebab yang mewujudkan dan menuntutnya. Ada menuntut diantaranya itu yang pertama, membaca Quran dengan menghayati dan berusaha memahami makna-maknanya.
dan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pengen dicintai sama Allah, yang pertama nasihat dalam mukadimah bahasan kita pada perjumpaan kali ini, kita disuruh baca Quran, ya, hayati Quran, berusaha memahami makna-maknanya dan sesuatu yang dimaksudnya gitu loh. Jangan sampai cuma gugur baca, hafal, sholat baca panjang, baca Quran pun nggak berhenti karena cepet bacanya, karena pinter-pinter ya. Tapi dia nggak menghayati, dia lupa Quran ini kan dibaca untuk dipahami, bukan cuma dihafal. Ya kalau dia bisa hafal bagus, menghayati dalam posisi hafal tuh bagus banget. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya. Setelah melaksanakan yang fardu, ya, karena memang tadi dikatakan bahwa hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Dan cinta Allah datang itu bukan cuma yang wajib yang dikerjakan, ketika yang sunnah menghiasi yang wajib. Ya walaupun mungkin selentingannya serigala lebih galak, ya itu mah bisa diatur lah. Awang binatang, segala-galaknya binatang ya binatang. Kan manusia menguasai dunia, jadi kalau para binatang aja tahu untuk menyaingi persaingan mereka tuh nggak gampang. Masya Allah. Udah baca Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Iya, kerjakan yang sunnah. Nah, jangan sampai kita nggak baca. Harus kita baca itu Quran supaya kita tahu bahwa yang kita lakukan ini memang syariat yang disyariatkan. Yang ketiga, yakni senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala hal, baik dengan lisan, baik dengan hati, dengan amal dan keadaan. Maka hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil zikirnya. Masya Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala hal, baik dengan lisan, baik dengan hati, dengan amal dan keadaan, maka hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil zikirnya sendiri. Masya Allah. Jadi makin bagus zikir kita, makin dalam, makin gampang kita melihat kelebihan dan kekurangan yang kita miliki nih. Ya. Supaya kita tahulah bahwa di Islam ini apa penyebab cintanya Allah tuh banyak. Walaupun intinya Islam, iman, dan betul-betul memang belajar mencintai yang Allah cintai gitu ya. Yang kelima, penelaahan hati terhadap nama-nama Allah. Sudah kita sering sampaikan, orang ini kalau nggak kenal Allah dengan betul, yang ada seuzon kita sama Allah. Iya, yang ada seuzon kita sama Allah. Padahal mengkritisi muamalah kita sama Allah ini penting, landasan dasar. Anda pengen beribadah kepada Allah, Rabb yang Anda nggak kenal, kebayang tidak tuh? Ya aneh saja. Coba telaah nama-nama Allah, lihat sifat-sifatnya. Mungkin kamu tahu, cuma kamu nggak paham, sehingga banyak yang kau lakukan terjebak dalam mukadimah keburukan dan kesalahan. Akhirnya tiap hari nggak berhasil jadi kolektor dosa kita. Janganlah. Yang keenam, menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah, baik yang batin maupun yang lahir. Karena sesungguhnya semua itu akan mengajak untuk mencintainya. Emang orang kalau ngelihat nikmat yang Allah berikan, perintah Allah kan, wa bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah sebut. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kalaupun kau sebut nikmat Allah tak mungkin terhitung.
Iya. Suruh sebut, suruh mendekat. Yang ketujuh ini yang paling menakjubkan, yaitu tunduknya hati di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada dalam pengungkapan tentang masalah ini kecuali nama-nama dan ungkapan-ungkapan. Orang kalau sudah tunduk sama Allah itu asik. Islam tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Dia tahu sekali Allah itu maha kaya. Bahkan Allah dari Qudsi mengatakan, aku ini orang kaya yang nggak pernah, yang nggak butuh apa istilahnya, dengan banyak kebaikan. Karena saya sudah melakukan kebaikan yang banyak. Aduh, ini orang yang ujub, sum'ah dengan tingkah lakunya sendiri. Padahal harusnya tidak. Belajar tunduk patuh kepada syariat. Iya. Yang kedelapan, berkhalwat dengan Allah di waktu turunnya Allah. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Orang yang bagus agamanya, dia akan maksimalkan. Bagaimana caranya supaya bisa bangun malam berjumpa dengan Allah? Allah katakan bahwa ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu dia suka berhalwat sama Allah saja. Dia cari kesunyian malam, ketenangan hanya untuk beribadah. Dia pengen fokus. Kadang-kadang nyari tempat lebih gampang untuk fokus. Nggak apa-apa, ulama nggak menyalahkan. Yang kesembilan, duduk bersama orang-orang soleh yang mencintai Allah. Allah suka sama orang yang seperti ini. Bahkan dia akan diwarnai dengan kebaikan temannya. Maka dia cari teman-teman yang soleh sebanyak mungkin dan dia berteman dalam keseharian. Almaru ala dini khalilinya, dia rasa orang tergantung agama temannya. Teman yang bagaimana mempertahankan yang dia miliki, memodifikasi supaya tetap ada yang pernah diberikan pelajaran di masa lalu gitu lah ya. Bukan orang yang dikit-dikit jual nggak mau pusing. Aduh, nggak ada sejarah. Harga diri satu bangsa itu kan sejarah. Kita bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena sejarah negeri kita ini Islami sekali. Belakangan betul orang-orang komunis, orang-orang ateis, orang-orang Syiah, ini mereka banting tulang mikir gimana caranya orang Islam ini rusak. Mereka buat makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah yang paling gampang untuk memberikan ampunan kepada mereka. Maka dibikin manusia sadar, kamu berteman sama orang soleh. Orang soleh itu gampang istighfar. Orang soleh itu gampang bertobat. Dan orang yang bertobat, orang yang diampunkan sama Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10 nih ya, yakni menjauhkan diri dari segala sebab-sebab yang akan menghalangi antara hati dan Allah. Dia tahu kalau sampai dia nggak demen ibadah, ada penghalang di hatinya. Dan dia berusaha menjauhkan diri dari semua penyebab terhalangnya hati dengan Allah. Yang memabukkan tidak dia konsumsi, yang membuat ngantuk, membuat lelah, membuat capek, enggak lah. Saya nggak pengen ibadah terpaksa. Kalaupun harus makan siang, makan yang nggak berat lah, biar ibadahnya gampang. Kalaupun ngemil sebelum asar, dia kemil, tapi nggak yang berat-berat lah, supaya ringan. Maghrib, isya ya sama aja. Subuh dia agak banyak kan, kenapa? Energi, dia butuh tenaga lebih. Jadi yang terakhir ini menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara hati dan Allah. Masya Allah ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan tuh cikal bakal karakter orang yang dicintai oleh Allah. Maka nanti akan datang kita akan coba bahas tentang pintu-pintu taubat, atau orang yang dicintai yang karakternya jelas. Pertama adalah orang yang mau bertobat. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang yang bertobat dan Allah suka sama orang yang bersuci. Tapi pemirsa dimanapun berada yang Allah muliakan, sebagai bahasan muqaddimah 40 karakteristik orang yang dicintai Allah ini, jadi pemicu kita untuk semangat bahwa kedepannya kita akan bahas buku ini nih.
cukup tebal ya buku yang di hadapan saya ini. Buku ini qadarullah diberikan halaman sampai 736 halaman. Ya insya Allah manfaat, kita bahas satu persatu lah ya. Bro, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadlu. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan yang mau ditanyakan, fadlu. Nah. Bismillah Ustaz, bagaimana cara seorang suami yang awam mendidik istri yang jauh lebih fakih, sedangkan istri adalah seorang ustazah yang cerdas dan banyak hafalannya, Ustaz? Ya, Allahu a'lam bishawab. Antum mau mendidik apa? Istri antum tidak perlu dididik. Awam fakihah, perempuan yang sudah tahu ilmu fikih, agamanya cakep. Ya, tinggal mungkin prakteknya aja kali ya, karena agama kan bukan dihafal, bukan cuma sekedar title yang dia punya. Bukti di lapangan, dia fakih, orang yang berilmu. Oke. Sama suami ngelawan nggak? Dia fakih, alhamdulillah ibadahnya cakep. Jadi madrasah gak buat anaknya? Dia fakih, insya Allah sama mertua akur gak? Dia fakih, gimana bangun paginya, gimana rumah berantakan gak? Sekarang kalau cuma istilah fakih menurut kita, rumah berantakan, ibadahnya rusak, sama mertua nggak akur, sama suami ngegas, ini sih bukan fakih. Bukan fakih. Orang yang fakih nggak seperti itu ya. Wallahu alam. Makanya kamu lihat aja, kalau sudah baik ya udah tinggal diarahkan saja, nggak perlu pakai bahasa didik. Jangan-jangan dia yang mendidik kamu nantinya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Jika mengambil ke APR Bank Syariah itu boleh tidak Ustadz? Ada ribanya gak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu bagaimana aturan permainannya, tapi ana sih berhusnuzon kalau memang legalitasnya bank syariah itu memang telah menawarkan sesuatu yang ada halal ulama, paling tidak ada ulama yang bertanggung jawab, paling tidak, walaupun mungkin perlu dikaji ulang karena banyak sekali yang dibuat oleh bank syariah ini seputar ini ada seputar syubhat. Ya, kalau yang namanya subhat menjauhinya baik kata Rasul. Allahu a'lam. Halo bro. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam, silakan. Mau di sebelah rumah anak ada pasangan suami istri umur 60 tahunan dan tidak punya keturunan. Setiap anak kecil main di depan rumahnya selalu dimarahi. Bagaimana caranya Ustaz? Ya Allahu a'lam, kamu bicara dakwah ya. Coba cari penyebabnya kenapa dia suka marah sama anak kecil. Kita nggak tahu lah ya. Susah membahas kalau nggak paham. Pak, kalau baca Quran terjemahan bahasa Indonesia boleh tidak Pak? Ya boleh. Untuk pemula selain baca bahasa Arabnya juga ya nggak apa-apa. Namanya orang lagi belajar. Terus ada lagi bro? Bismillah Ustaz. Ana baru saja diberhentikan kerja di tempat yang subhat, yaitu putus mitra dari ojek online. Apakah ini bukti dari Allah mencintai hambanya? Iya, Ana berhusnuzon ya. Kalau kerjaan sebelumnya nggak baik, Allah buat Anda di PHK atau apalah penyebab Anda ini bisa keluar. Intinya Anda diangkat dari tempat yang buruk, maka pilihlah tempat yang baik untuk tinggal. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak Tat kita memberikan hadiah kepada seorang guru sebagai hadiah di saat dikenaikan kelas? Nggak apa-apa sih kalau niatnya sekedar hadiah bukan nyogok, kan udah selesai ujiannya, boleh-boleh aja. Kesian banget sih guru mau dikasih hadiah aja pada bingung, tinggal kasih aja. Kalau memang bukan nyogok, kalau nyogok kan sebelum dibagi rapot kali ya. Hadiah sih tahadu tahabu ya. Kasihlah guru-gurumu lah, kesian lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, masuk. Apakah dengan zikir dan amalan-amalan sunnah yang dicintai Allah cukup membuat kita masuk surga? Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang lalu? Apakah kita ikut? Ya kan taubat juga kan zikir. Makanya zikir itu kan luas. Spesifikasinya apa dulu gitulah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertobat, wirid atau apa kan kita nggak tahu.
Ya kalau memang zikirnya tobat, ya Allah ampunkan kita. Atau melaksanakan sholat tobat atau bertawasul dengan ayat Allah untuk mohon ampun, iya, Allah akan muliakan dia insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum wanita berkumis dan berjanggut? Waduh. Laki aja mesti ditipisin. Nah, ini tadi banyak yang komplain nih. Ustaz Subhan, kumisnya cukur. Ente tumbuhin dulu. Kumis ini kan yang nggak boleh itu kan dibiarkan panjang. Ini sudah tipis, ditipisin. Kan mau Jumatan tadi. Nggak boleh lewat dari bibir tuh kumis tuh. Kalau janggut biarkan sudah. Ya tapi ada aja netizen. Komentatornya ada aja. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah lakukan sunnah-sunnah Rasul itu ya. Jadi kalau perempuan gimana Ustaz? Ya kalau laki itu suruh tipisin, rapihin. Apalagi perempuan karena fitrahnya kan nggak ada. Maka menghilangkannya wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa lagi ini hampir mirip Pak Ustaz. Kelas tape lagi. Ustaz, bagaimana cara menghadapi mertua yang tidak mau berhenti merokok? Saya sudah berusaha mengingatkan cara baik-baik, tapi nggak pernah dengar. Dosakah saya jika mendiaminya? Oke. Wallahu a'lam bissawab akhi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa dapat memberikan hidayah buat orang. Hidayah urusan Allah ya. Yang penting sampein aja. Dan sambil berhusnuzon bahwa dia bisa menerima, mungkin nggak langsung kena gengsi atau mungkin butuh waktu buat dia bisa meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya intinya jangan bosan, ingetin, sampein, doain. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengkokohkan hati yang seringkali melakukan banyak dosa dan hilaf, sedang hati sering merasa sedih jika telah terlanjur melakukan dosa seperti marahi anak-anak maksudnya. Ya, wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Kata Allah kan gitu. Ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka akan terhapus. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan yang banyak yang kau lakukan akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada. Ustadz, saya udah 4 bulan gak ketemu suami, Tat. Karena masa pandemi ini, sedang suami tinggal bersama istri pertama di lain kota. Sementara saya kan butuh suami untuk memenuhi kebutuhan biologis, Ustadz. Ya ditegur aja Bu suaminya. Ini suaminya apa takut sama bini kedua, heran. Kayak takut sama corona. Konsekuensi orang poligami harus adil dong, berbagi waktu, ya. Tegur aja. Ya, karena kalau ibu sampai bermaksiat dia tanggung dosa dong, ya. Ya gimana cara nasihatinnya? Ya kayak ibu ngomong ke saya ini barusan komplain. Lah ke saya bisa, bukan suami, kenapa ke suami asli nggak bisa? Ngomongin Pak, zolim ini Pak, kalau saya bermaksiat mau tanggung dosa, kemari dong. Masa nggak paham sih? Musim hujan udah mau habis ini, atau gimana lah? Diomongin. Ada lagi bro, banyak banget. Bagaimana menyikapi atau menyuruh suami yang sulit banget diajak sholat tahajud kan? Kalau sholat tahajud kan sunnah, yang penting yang wajibnya aja dulu. Mungkin dia capek kali. Ini mama suka kadang-kadang pengen lakinya tahajud bareng. Dia mah di rumah enak, laki mengayap kerja, lelah kali. Ya dia omongin sih baik-baik. Kalau suami yang bener ya mau aja diajak tahajud. Tahu udah tahajud ngomel. Pak, kata Rasul, sebaik-baik tahajud yang paling lama berdiri Pak. Kalau bisa 1 juz Pak. Enggak, janganlah, hati-hati ya. Ada lagi bro, silakan. Ya. Ustadz, apakah berdosa tidak sholat Jumat di masa pandemi ini? Kalau kemarin kan sudah ada larangan jelas mutlak. Kalau kemarin sudah ada larangan. Kalau sekarang udah diperbolehkan, cuma ada jarak. Ya, kalau memang diizinkan nggak Jumatan, nggak apa-apa sama ulama. Kalau diperintahkan lagi, jangan sampai ditinggalkan. Apa lagi nih?
Bagaimana Ustadz membedakan suatu peristiwa itu musibah, ujian atau azab, Ustadz, baik berupa kesenangan maupun kesusahan, Ustadz? Iya, kalau memang penyebabnya baik tapi ujiannya buruk, itu ujian. Tapi kalau penyebabnya baik, benar, nggak benar, maka itu yang namanya azab ketika dia dapatkan keburukan. Atau sebaliknya, ya, kemudahan yang didapat dengan cara yang haram namanya istidraj. Sebenarnya azab itu. Lihat orang yang begitu makin jauh dari Allah. Nah, kita pengen makin sukses, makin dekat sama Allah, ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau suami yang tidak bisa menghormati istrinya? Apakah saya berdosa jika saya mengajukan cerai? Saya nggak tahu gimana dia nggak menghormati, gimana Bu? Dalam artian seperti apa? Kalau dia kasih nafkah lahir batin, ya artinya dia juga berbuat baik, ya silakan saja. Tapi kalau seandainya dia memang menzolimi hak-hak istri, ya nggak diperbolehkan. Ya, makanya dilihat saja. Saya nggak paham kehormatan apa nih yang dimaksud gitulah. Wallahu a'lam. Coba didetailkan lagi. Ya, intinya sih hak-hak istri itu diberikan. Ya, atau kalau dalam keributan dia berbuat yang tidak-tidak, itu emosi yang dikedepankan, maka nggak ada hukum buat orang yang emosi sampai dia hilang emosinya, ya. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Naam. Lagi? Khalas? Oh, Masya Allah. Nggak ada lagi yang ditanyakan, ya? Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan sebagai bentuk mukadimah. Nanti ke depannya kita akan rutinkan di waktu dan di hari yang sama setiap bulannya untuk mengkaji buku 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, ya. Semoga manfaat insya Allah, ya. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini, ya, jaga ukhuwah di antara kita. Dan tolong jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan juga negeri kita tercinta Indonesia ini agar diberikan kekuatan menjaga ukhuwah kebangsaannya, ya. Dan semoga Allah muliakan negeri kita, dijauhkan dari fitnah-fitnah orang-orang munafik yang berusaha untuk merusak negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.